Suamiku Om Tentara. S3. Bab. Tak lama setelahnya, kedua orang tua Melody keluar dan mempersilakan Perwira masuk untuk melihat kondisi gadis itu. Entah mengapa, Perwira tiba-tiba saja merasa canggung. Ia mendekati ranjang Melody, tetapi gadis itu tampak memalingkan kepalanya ke arah lain. 27. Perwira menarik kursi metal yang ada di sana kemudian berdeham pelan untuk menarik atensi Melody. Melody, panggil Perwira pelan. Hening. Melody tidak menjawab, bahkan menoleh pun enggan. Mel, apa masih ada yang kerasa sakit? Melody masih diam. Suasana benar-benar canggung. Sebenarnya sejak bersama kedua orang tuanya tadi Melody juga diam saja. Mungkin masih syok pasca kecelakaan dan tidak sadar beberapa hari. Pikirannya masih terasa linglung. Apa kamu haus? Mau saya bantu minum? Tawar Perwira. Ia merutuk dalam hati dengan betapa canggung suaranya saat mencoba bicara kepada Melody. Perwira akhirnya menghela napas karena tak kunjung mendapatkan respon. Mel, tolong jangan diamkan saya seperti ini dong. Semua orang khawatir sama kamu, saya pun khawatir. Kenapa hari itu kamu pergi dari rumah? Lagi dan lagi, setiap pertanyaan yang dilontarkan Perwira sama sekali tidak dijawab oleh gadis itu. Melody tetap setia memalingkan wajahnya dari Perwira. Berhubung Perwira sudah tidak tahan lagi, ia akhirnya berdiri dan memaksa memutar kepala Melody agar mereka saling bertatapan satu sama lain. Pelan-pelan ia memegang kepala Melody karena menurut dokter luka terparah gadis itu memang di bagian kepalanya. Tatap mata saya, Melody. Kita harus bicara. Melody kelihatan terkejut dengan pergerakan mendadak Perwira itu. Ia yang awalnya lemas lunglai langsung menepis telapak tangan Perwira dari kepalanya. Melody, tolong jawab saya. Apa semua ini karena Sylvia? Iya. Seru Melody tiba-tiba suaranya bahkan masih serak. Kalian semua nyalahin aku, kan? Kak Sylvia keguguran juga dianggap karena aku mencelakai dia. Perwira buru-buru menggeleng. Bukan gitu, Melody. Sebenarnya saya. Udahlah Om, gak usah dijelasin aku juga ngerti. Emang dari dulu apa-apa Kak Sylvia? Kalau aja aku nggak kecelakaan, aku ragu Om bakal repot-repot ngejelasin kayak gini. Maafin saya, Melody. Sungguh, saya nggak bermaksud menyalahkan kamu sama sekali. Melody tersenyum masam. Sama aja intinya Om juga nyudutin aku. Apa karena selama ini Om dan yang lainnya anggap aku bodoh, dan nggak dapat dipercaya? Jadi mudah aja buat kalian nyalahin aku, jadiin aku kambing hitam. Siapa sih yang mau nyelakain kakak sendiri? Apalagi dia lagi hamil. Kalau bukan karena Kak Sylvia nyekik aku juga nggak bakal aku dorong dia. Udah ada bukti bekas memar cekikan di leherku pun tetap semuanya dukung Kak Sylvia. Sekarang pas aku kecelakaan, semua mendadak ngerasa bersalah. Bullshit. Mending aku mati aja sekalian daripada ketemu orang-orang kayak kalian. Perwira syok mendengar ucapan Melody. Rasanya ia seperti berbicara dengan orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Mel, saya. 28. Stop. Aku lagi males dengar orang ngomong. Badanku masih sakit, kepalaku pening. Aku mau istirahat jadi mending Om keluar aja. Perwira hendak membuka mulutnya lagi untuk mengelak, tetapi pada akhirnya ia urung melakukan hal itu dan memilih menuruti ucapan Melody. Baiklah, saya akan keluar. Kalau butuh sesuatu panggil saya saja ya. Melody membisu. Perwira menghela napas panjang dan mau tidak mau ia keluar. La sendiri juga tidak mau menekan Melody yang masih sakit. Meskipun dalam hati ia bingung luar biasa dengan perubahan sikap gadis itu,
tetapi Perwira berusaha menahan rasa penasarannya. Saat ini bukan waktunya untuk menanyakan hal yang tidak terlalu penting. Beberapa hari berlalu sejak Melody dirawat di rumah sakit dan rupanya tak hanya Perwira saja yang menyadari perubahan sikap Melody, melainkan kedua orang tuanya dan juga orang tua Perwira. Orang tuanya sampai bertanya diam-diam kepada dokter yang merawat Melody dan dokter itu mengatakan mungkin efek dari benturan di kepalanya yang membuat Melody ada perubahan sikap. Sejauh ini, kesehatan Melody semakin membaik, tetapi sikapnya menjadi lebih dingin terutama kepada Perwira. Hari itu, Perwira ke rumah sakit sepulang kerja. Ia membawakan makanan dari luar rumah sakit untuk Melody. Kebetulan ketika Perwira datang, Melody sedang sendirian karena kedua orang tuanya pulang ke rumah sebentar untuk mengambil pakaian ganti. Melihat Perwira datang, Melody seketika memasang wajah dingin dan sebisa mungkin tidak bertemu pandang dengannya. Perwira memaklumi hal itu. Ia tahu Melody masih marah kepadanya dan Perwira dengan sabar menghadapi semua itu. "Melody, saya bawa makanan kesukaan kamu. Mau makan?" Melody diam. Perwira menghela napas panjang. "Mel, sampai kapan kamu mau mendiamkan saya seperti ini?" Melody mengendikkan bahunya tanpa sepatah kata pun. Lama-lama Perwira frustrasi juga diabaikan terus. Ia tahu ia salah dan sungguh, Perwira juga menyesali semua perbuatannya. Namun, terus diabaikan begini rasanya benar-benar tidak nyaman. Perwira itu suami Melody, setidaknya direspon sedikit juga tidak masalah. "Mel, tolonglah, saya tahu saya salah dan sungguh saya menyesal dengan perbuatan saya, tapi kamu nggak bisa mendiamkan saya selamanya. Saya ini suami kamu, Melody." Begitu topik tentang status pernikahan mereka dibawa-bawa, Melody langsung menoleh dan menatap sengit kepada Perwira. "Iya, Om emang suamiku, tapi masih cinta sama Kak Sylvia, kan?" Perwira tertohok tiba-tiba dituduh seperti itu. "Hah? Saya enggak. 29. Nggak usah ngeles deh, Om. Buktinya Om jadi orang nomor satu yang paling khawatir kalau terjadi sesuatu sama Kak Sylvia." "Ya Allah, Mel, itu semua wajar, kan? Saya hanya khawatir ke dia sebagai sesama manusia. Hanya sekadar bersimpati saja nggak lebih. Atau kamu maunya saya nggak punya belas kasihan dan empati sama orang lain gitu?" Melody memutar bola matanya. "Suka-suka Om ajalah. Mau perhatian dan khawatir sama Kak Sylvia juga aku nggak peduli. Kalau Om mau balik sama Kak Sylvia juga silakan. Aku bakal lepasin Om dari pernikahan kita." Perwira membelalak kaget. "Apa-apaan kamu Melody? Saya nggak mau. Kamu nggak bisa seenaknya memutuskan begitu." Mendengar penolakan tersebut membuat Melody lumayan kaget. Mengapa? Bukankah memang ini yang diinginkan Perwira? Wanita pujaan hatinya sudah kembali, jadi wajar kan kalau dia ingin bersama dengan Sylvia lagi. Kenapa nggak mau? Bidadari Om Perwira udah balik tuh. Kalau Om mikirin soal orang tuaku, nggak usah khawatir. Lagian meskipun kita cerai juga Om tetap jadi menantu orang tuaku kok, kan Om bakal menikahi Kak Sylvia. Saya nggak pernah bilang mau menikahi Sylvia setelah semua ini. Kamu jangan asal berasumsi Melody," tegas Perwira. "Lalu kenapa? Kenapa nggak mau?" "Hah?" seru Melody. Amarahnya memuncak. Suasana hatinya benar-benar buruk sekarang. Perwira mengepalkan telapak tangannya. Ia sadar kalau ia harus mengatakannya sekarang juga kalau ia tidak mau kehilangan Melody. Perwira menarik napas panjang. Sorot matanya tajam dan menatap lurus pada kedua netra kelam Melody. "Karena sebenarnya saya..."